Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki sesi yang ke-12. Kita akan membahas mengenai praktek community relation. Ya, pembahasan kita kali ini tentang bagaimana praktek tanggung jawab korporat. Ya. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat bagaimana kemitraan bisnis dan komunitas. Lalu kita akan membahas juga community development atau pengembangan masyarakat dan keterlibatan sosial perusahaan. Dan di akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana praktek community relation di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita ingin melihat sebenarnya praktek community relation itu seperti apa. Nah, kalau kita kemudian melihat apa yang menjadi tugas dari public relation, maka ada sisi program yang disebut dengan tanggung jawab sosial korporat atau corporate social responsibility. Sebenarnya itu juga merupakan roh organisasi. Dan CSR itu melandasi juga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi. Jadi ingat bahwa tujuan CSR itu adalah tujuan organisasi, ya, atau tujuan organisasi adalah tujuan CSR. Ya. Jadi tidak terpisah dari tujuan organisasi. Nah, memang tanggung jawab sosial korporat itu terintegrasi di dalam manajemen keseharian organisasi. Makanya di dalam struktur juga ada yang namanya divisi atau bidang public relation atau corporate social responsibility. Ya. Dan di dalam praktek bisnis sebenarnya ada satu tuntutan di mana kita harus transparan di dalam melaksanakan bisnis kita. Nah, tentu di dalamnya masyarakat ingin melihat, ya, apakah itu pemegang saham atau masyarakat umum, itu melihat bagaimana kinerja bisnis kita, tapi juga melihat juga kinerja sosial dan manfaatnya terhadap lingkungan organisasi. Nah, praktek tanggung jawab sosial korporat atau corporate social responsibility ini bisa kita lihat bahwa CSR itu bukan semata-mata project. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan. Tetapi esensinya adalah bagaimana kita membangun kemitraan. Ya, antara siapa? Antara perusahaan dengan berbagai pihak. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama-sama. Dan juga, ya, ini berkaitan dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Nah, bentuk kegiatan CSR itu banyak sekali, ya. Misalnya bisa penghijauan, ya, pemberdayaan masyarakat, program pendidikan. Nah, itu semuanya didanai dari laba perusahaan. Jadi memang ini adalah kegiatan yang menyatu dengan pelaksanaan atau operasi organisasi dan perusahaan. Nah, tingkatan pelaksanaan CSR ini macam-macam. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama ada yang perusahaan atau organisasi yang kesannya itu dia menolak, ya, menolak adanya CSR itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kalau ini mereka kesannya reaktif, menolak, dia sebenarnya tidak ingin mengikuti program-program atau melahirkan program-program CSR. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang akomodatif. Nah, ini mereka menjalankan CSR untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Nah, tentu kalau yang reaktif atau menolak ini mereka tingkat CSR-nya rendah. Nah, cenderung kemudian kalau sudah tingkatan CSR-nya rendah, itu mereka akan membentuk sikap yang sifatnya defensif strateginya. Membela diri dari kewajiban CSR. Ya, itu. Tetapi kalau akomodatif, ini akan merupakan komitmen yang tinggi, membentuk sikap yang proaktif, sehingga dia akan inisiatif, ya, di dalam CSR dan membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Gitu, ya. Nah,
Bagaimana kemitraan bisnis dan komunitas? Ya. Nah, kemitraan di dalam community relation itu sekali lagi merupakan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Ingat bahwa prinsip antara komunitas dengan perusahaan dengan organisasi itu seperti tetangga. Ya. Maka yang dibutuhkan adalah kemaslahatan bersama. Nah, wujudnya apa? Kemaslahatan itu bisa dalam bentuk kemaslahatan sosial, ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Ya. Kemudian sebenarnya kinerja perusahaan itu bukan hanya dilihat dari sisi keuangan atau bisnisnya, tetapi juga dari sisi lingkungan sosial. Maka harmoni dengan lingkungan yang ada di sekitarnya itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau kita kemudian lihat model kemitraan, ini ada salah satu contoh dari perusahaan pertambangan yang ada di Australia. Itu ada 3 sisi ya. Yang pertama bagaimana mengembangkan masyarakat dan community development ya. Kemudian membangun relasi ya, hubungan ya yang kuat ya antara pihak-pihak yang ada, dan yang ketiga adalah keterlibatan di dalam komunitas. Siapa saja pihaknya? Tentu organisasi, yaitu yang penting, atau perusahaan itu melihat satu, pemerintah yang perlu menjadi partner, kemudian mitra-mitra yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program community relation, ya, misalnya LSM dan sebagainya, masyarakat, ya, dan juga anggota. Nah, ini juga maksudnya anggota organisasi dan pegawai, ya, itu bisa menjadi bagian dari proses kemitraan bisnis dalam program CSR. Ya. Nah, kalau kita bahas mengenai bagaimana pengembangan masyarakat sendiri atau community relation, maka sebenarnya community development ya, community development itu adalah paduan program antara community relation dan praktek corporate social responsibility. Ya. Nah, kegiatan community development ini kegiatannya adalah dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat. Supaya apa? Supaya mereka memiliki akses terhadap aset, terhadap sumber daya, dan tujuannya memberdayakan kelompok masyarakat, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan program community development, mestinya kita perlu juga melakukan terlebih dahulu apa yang disebut dengan participatory rural appraisal. Apa sih participatory rural appraisal itu? Ya, sebenarnya ini adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat untuk bisa terlibat secara bersama-sama menganalisis masalah yang mereka hadapi. Supaya apa? Supaya nanti bersama-sama merumuskan program apa yang akan dilahirkan dari program community relation. Nah, di dalam melaksanakan PRA ini, ya, prinsip-prinsipnya ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah prinsip mengutamakan pihak yang terabaikan atau yang termarginalkan. Nah, prinsip ini memungkinkan bahwa semua lapisan masyarakat itu dilibatkan di dalam proses penyusunan program, dalam proses menganalisis masalah. Mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi itu bahkan termasuk mereka yang paling termarginal itu menjadi sasaran utama sebenarnya di dalam merancang program. Misalnya yang paling miskin, yang paling tertinggal, yang paling terdampak dari sebuah pengaruh lingkungan dan sebagainya, ya. Kemudian prinsip pemberdayaan. Jadi dengan PRA ini ada muatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Nah, ini ya. Sehingga nanti masyarakat itu harus mampu mengambil keputusan, mampu mengenali masalah, mampu mengambil keputusan. Jadi memang dilakukan proses pemberdayaan dulu sebelum kemudian merancang program. Dipahamkan dulu apa sih sebenarnya esensi PRA ini, ya. Sehingga mereka bisa benar-benar aktif dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dan tidak ada jarak, ya. Nah, yang ketiga, masyarakat itu sebagai pelaku. Nah, sementara kita sebagai mungkin dari Public Relation Division itu adalah sebagai facilitator, ya, atau kalian sebagai orang yang memberikan peluang bagi mereka untuk bisa merancang sendiri programnya, ya.
Nah, oleh karena itu seorang fasilitator itu perlu memiliki sikap rendah hati ya, serta ketersediaannya belajar dari masyarakat. Nah, itu makanya kemudian yang berikutnya ada prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan. Nah, di sini perlu ada pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional yang telah dimiliki oleh masyarakat. Karena itu penting, justru kita ingin menggali apa yang ada di masyarakat, apa yang sedang terjadi. Nah, itu ya. Sementara orang luar itu sifatnya adalah melengkapi saja, ya, melengkapi dan kemudian mendorong. Ya. Kemudian yang berikutnya prinsip santai dan informal. Ini artinya apa? Bahwa masyarakat itu atau proses PRA itu dilakukan dengan cara-cara yang santai, suasananya terbuka, sifatnya informal dan tidak memaksa. Supaya apa? Supaya tidak ada jeda jarak ya antara peneliti atau perusahaan ya atau surveyor ya dengan masyarakat. Kalau udah gitu akan akrab gitu ya. Kemudian ada prinsip triangulasi. Nah, ini. Prinsip triangulasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid. Ya, maka perlu dilakukan triangulasi. Contohnya apa? Anggota dari kelompok masyarakatnya itu jangan homogen. Misalnya hanya dari satu RT saja atau satu kelurahan saja atau satu RW saja. Mestinya dibuat secara heterogen dari beraneka ragam segmen. Mungkin juga bukan hanya orang-orang tua saja, tapi juga mungkin melibatkan pemuda, melibatkan mereka yang mungkin sudah mulai baru dewasa dan sebagainya ya. Itu menjadikan informasi itu beragam dan lebih valid. Kemudian prinsip orientasi praktis. Nah, PRA berorientasi praktis yaitu bahwa ini tujuannya adalah pengembangan kegiatan. Karenanya dibutuhkan informasi yang sesuai dan memadai agar program yang dikembangkan bisa memecahkan masalah ya dan meningkatkan kehidupan masyarakat ya. Dan kemudian juga antara masyarakat dan perusahaan atau komunitas dengan perusahaan, kemitraannya akan semakin menguat. Ya, kemudian prinsip mengoptimalkan hasil. Ya, prinsip mengoptimalkan hasil itu adalah bahwa sebaiknya ya lebih baik kita tidak tahu apa yang tidak perlu kita ketahui. Jadi lebih baik kita berfokus kepada hasil daripada kita kemudian mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya memang benar-benar tidak kita ketahui. Ya, kita memberi kesempatan masyarakat, mereka lah yang tahu, mereka lah yang merasakan, mereka lah yang selama ini terkena dampak dari kehadiran organisasi. Ya, jadi itu. Kemudian prinsip keberlanjutan dan selang waktu ini adalah metode yang harus dijiwai dan dihayati oleh lembaga dan para pelaksana lapangan. Supaya apa? Supaya masalah yang mereka akan kembangkan secara terus-menerus berlandaskan pada prinsip dasar PRA yang mencoba untuk menggerakkan potensi masyarakat. Ya, jadi ini perlu kita pahami ya, supaya program itu memang kemudian berkelanjutan gitu ya. Kemudian prinsip belajar dari kesalahan. Nah, ini terjadinya kesalahan pada saat melakukan PRA merupakan suatu hal yang wajar. Namun yang terpenting bukanlah kesempurnaan di dalam penerapan programnya, melainkan penerapan dengan upaya yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang ada, resource yang dimiliki. Ya, itu lebih penting. Ya, masalah kemudian nanti ternyata tidak ideal seperti yang kita harapkan, nah itu bukan soal. Ya, karena memang resource yang ada dan kemudian yang bisa kita support itu adalah sudah semaksimal mungkin. Itu lebih penting daripada kemudian kita menyalahkan hasil yang dianggap tidak ideal. Prinsip terbuka ini menganggap PRA sebagai metode dan perangkat teknik yang belum selesai, ya, sempurna dan pasti benar. Nah, diharapkan bahwa teknik ini senantiasa dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di masyarakat. Jadi memang ini ada keterbukaan bahwa silakan untuk bisa disempurnakan ya dengan metode yang lebih baik. Gitu ya.
Kemudian bagaimana sih keterlibatan sosial perusahaan? Nah, kalau kita bicara keterlibatan sosial perusahaan, maka yang pertama, community relation itu memang dapat memfasilitasi terwujudnya tanggung jawab sosial korporat melalui program yang bersifat keterlibatan perusahaan. Ya. Apa tujuannya? Menyelesaikan masalah dong. Menyelesaikan masalah dari komunitas. Contohnya masalah apa? Ya masalah yang dihadapi oleh masyarakat, oleh publik, misalnya pendidikan, ya, kebersihan, kesehatan dan lingkungan dan sebagainya. Ya. Jadi memang masalah publik yang menjadi perhatian. Nah ini contoh keterlibatan sosial perusahaan, misalnya ada perusahaan namanya XYZ, gitu ya, membuat program penghijauan lereng dan kaki gunung tertentu, gitu ya. Targetnya 10.000 bibit dan 80 hektar lahan kritis. Nah, apa yang dilakukan? Tentu tadi dilakukan PRA dan kemudian dia menggandeng mitra, bukan hanya sendiri dengan LSM, dengan universitas atau perguruan tinggi, dengan masyarakat, dengan Pemda, atau mungkin kalau perlu juga dengan pemerintah pusat. Nah, inilah yang kemudian dikerjakan bersama-sama. Dan kenapa kemudian dipilih penghijauan lereng dan kaki gunung? Nah, itu adalah pilihan yang dihasilkan dari proses PRA yang melibatkan masyarakat. Itu tadi ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh praktek community relation di Indonesia. Ya, misalnya ini ada namanya Rumah Sri Kandi dari salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kegiatannya apa? Dia lebih ke edukasi ya, pendidikan ya. Ada PAUD, ada peningkatan pendapatan keluarga ya, iya itu ini misalnya yang sebelah kiri ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan keluarga ya, sayurannya bisa dijual. Produk kreatif, ini juga kaitannya dengan pendapatan keluarga, kesehatan lansia, nah, perpustakaan dan sebagainya. Dan ini perusahaan ini bukan hanya di satu titik ya, dia membuat CSR ini di Sumatera Barat, di Jawa Tengah, di DIY dan di NTT. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan strategi perusahaan kenapa dipilih 4 tempat tersebut. Nah ini yang lain ya, perusahaan yang mengembangkan dengan pendekatan community development. Bagaimana caranya? Dia membina ya para pengrajin di berbagai daerah yang sampai kemudian dia memiliki kemampuan ya pengrajin itu menghasilkan produk yang bagus seperti ini ya, kain songket. Nah kemudian kalau sudah bagus maka dibantu untuk marketingnya. Nah, ini di sini nih ada namanya website seperti marketplace gitu ya, yang dia sebutkan ini motif untuk kain songketnya ini dan seterusnya. Dan ada juga batik, kopi organik, selai pisang dengkul dan sebagainya. Ya. Oke. Nah ini juga ini contoh perusahaan tertentu Danone ini ya, ini perusahaan global ya, karena dia punya di Indonesia. Ini juga edukasi. Sepertinya tentang pola hidup sehat, mencegah stunting. Nah ini mencegah stunting ya, kelaparan ya, gizi buruk. Nah ini di NTT juga dilakukan ya, kemudian dia bermitra dengan berbagai macam pihak, membuat festival yang pada prinsipnya mengedukasi masyarakat, ada sesi webinar, ada sesi edukasi melalui Zoom dan sebagainya. Ya, saya rasa itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya, silahkan nanti teman-teman memperkaya materi ini dan Anda kita bisa dialog, diskusi melalui dengan memberikan komen pada saluran atau video ini di bawah. Anda bisa menuliskan komen ya, itu sebagai keikutsertaan Anda di dalam perkuliahan ya. Nah ada sebuah sikap dan hikmah ya, ini menarik untuk kita simak, bahwa percayalah ya, bahwa setiap kita memiliki peranan dan dibekali kemampuan untuk berkontribusi di masyarakat. Jadi pada prinsipnya memang kita dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkontribusi. Jangan menjadi pribadi yang eksklusif. Ya, jadilah yang inklusif. Ini disampaikan oleh Novi Anggriani ya. USAID Fellowship Awardee, menerima beasiswa atau program fellowship dari USAID ya. Oke.
Demikian untuk yang akan datang, saya berharap kalian sudah bisa presentasi per kelompok untuk proposal program community relations ya. View-nya adalah bahwa kalian sebagai masyarakat ya kemudian melakukan proses perumusan masalah, perencanaan, dan kemudian menggambarkan kebutuhan masyarakat dan mengusulkan program. Nah, nanti saya sebagai perusahaan yang ingin memberikan program CSR-nya kepada masyarakat kelompok kalian. Oke, terima kasih. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahi wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.